Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2023. Rapat paripurna digelar di ruang rapat utama lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yosudarso, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermastoni dan dihadiri Wali Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan dan para Kepala Dinas Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyampaian pemandangan umum tersebut, Juliana Evawati Ketua Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan, Pemandangan umum fraksi PAN P3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kita semua. Yang terhormat Wali Kota Surabaya yang saat ini dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan juga yang terhormat Saudaraku Ketua dan Wakil Ketua Dewan, dan juga rekan-rekan anggota Dewan dan seluruh undangan yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara yang luar biasa siang hari ini untuk mengesahkan APBD di mana terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Surabaya tahun 2023. Saudara-saudara peserta rapat yang kami hormati, memperhatikan apa yang telah disampaikan Wali Kota bahwa kebijakan RAPBD tahun 2023 kali ini diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Adanya program padat karya yang saat ini masih terus dilakukan diantaranya dengan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemerintahan Kota Surabaya dengan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat Kota Surabaya. Tantangan terkait kondisi sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 mulai dari inflasi, bertambahnya pengangguran karena gelombang pemutusan hubungan kerja, meningkatnya jumlah masyarakat miskin, serta jurang kesenjangan makin lebar membuat kita harus benar-benar serius dalam mengantisipasi situasi krisis di tahun 2023. Saudara-saudara peserta rapat yang kami hormati, dinamika pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kota Surabaya sudah direncanakan bersama sesuai dengan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2023 ini haruslah selaras dengan program pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat dengan tetap berpedoman pada kebutuhan berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang selama ini sudah kita terima saat kita bertemu langsung dan menerima masukan. Selanjutnya, melalui pandangan umum ini, pada kesempatan ini, fraksi kami barangkali belum bisa menyampaikan koreksi dan evaluasi RAPBD 2023 ini dengan komprehensif dan detail, mengingat ketersediaan waktu yang membahas dan mengoreksi RAPBD secara internal fraksi kami dari eksekutif sangatlah terbatas. Atas dasar pertimbangan tersebut, fraksi kami berharap untuk adanya ke depan agar pandangan umum fraksi-fraksi dapat mencerna rancangan APBD dan menghasilkan gagasan yang lebih baik sehingga APBD yang ditetapkan menjadi berkualitas. Saran dan masukan dari fraksi kami seyogyanya rapat kerja komisi-komisi dapat didahulukan lebih awal sebelum agenda paripurna tentang PU ini dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena atas pertimbangan bahwa anggota-anggota komisi adalah instrumen atau alat dari fraksi, sehingga melalui anggota komisi inilah fraksi dapat memberi pandangan dan masukan secara detail dan maksimal. Saudara-saudara peserta sidang yang kami muliakan, sekilas setelah kami menelaah rancangan APBD 2023, terdapat hal substansional yang ingin kami sampaikan, bahwa tema pembangunan tahun 2023 yang mengangkat tagline tentang penguatan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, serta transformasi ekonomi menuju Kota Surabaya humanis dan berkelanjutan, pada prinsipnya fraksi kami sangat sepakat dan patut diberi apresiasi.
Mengingat dampak daripada pandemi COVID-19 yang didasarkan oleh masyarakat Kota Surabaya yang mana kondisinya masih terkontraksi akibat dampak daripada pandemi tersebut, terutama dampak yang menyangkut bidang perekonomian masyarakat. Fraksi kami sangat mendukung eksekutif dalam prioritas pembangunan ke depan melalui APBD 2023 ini diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat melalui pelaku usaha mikro dan padat karya. Saudara-saudara peserta yang kami muliakan, kembali pada materi rapat paripurna hari ini dengan memperhatikan situasi di atas, maka pandangan umum fraksi kami atas Nota Keuangan RAPBD 2023 ini sebagai berikut. Pertama, tema pembangunan Kota Surabaya 2023 ini yaitu penguatan daya saing, sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan, maka jelas dan tegas prioritas pembangunan akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang mendukungnya. Harus dicermati dan dirincikan dengan benar bahwa program kegiatannya akan menuju target sesuai tema APBD 2023. Output dan outcome-nya yang direncanakan apakah sudah sejalan dan selaras, maka beberapa strategi pelaksanaannya dalam beberapa masalah dapat dijabarkan kembali. Dan yang kedua, sesuai dengan semua prioritas yang menjadi program dan kegiatan, harus tetap mengacu pada di mana prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD. 2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dengan prioritas di provinsi atau nasional. 3. Penyelesaian isu dan masalah pembangunan yang penting dan mendesak. Dengan 4. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Mencermati apa yang telah menjadi acuan tersebut, maka catatan yang perlu kami berikan dalam penyusunan RAPBD 2023 ini yaitu masih belum seimbang antara rencana belanja dan kemampuan penyerapan anggaran yang selama ini dikerjakan, apalagi setelah adanya penyesuaian dengan PAK APBD 2022 yang masih menimbulkan defisit anggaran pada akhir tahun penutupan APBD. Sehingga pemerintah kota perlu lebih serius untuk melakukan sinkronisasi program dan prioritas dalam pelaksanaan Musrenbang. Jangan lagi terjadi ada kegiatan yang direncanakan ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan. Ketiga, kita semua menyadari situasi pemulihan ekonomi, maka struktur penerimaan APBD yang seharusnya ditunjang penuh oleh peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, maka perhitungan yang sudah direncanakan dalam RAPBD tahun 2023 ini yang akan datang dengan target yang luar biasa, sehingga kunci kekuatan RAPBD ini masih saja pada kemampuan rakyat dalam membayar pajak dan retribusi. Artinya, pemerintah Kota Surabaya harus secara konsisten mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam semua program dan kegiatan agar rakyat merasakan manfaat dari APBD tersebut. Sebab kenyataannya akhir-akhir ini mulai banyak sekali keluhan. Contohnya, ada kelurahan meskipun dana kelurahan yang cukup besar, layanan kesehatan di puskesmas atau RSUD, air bersih oleh PDAM yang sampai saat ini kebersihannya juga masih perlu dipertanyakan karena masyarakat masih belum bisa maksimal menikmatinya. Yang keempat, RAPBD 2023 yang berorientasi pada proses pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan UMKM dalam menyusun program ke depan harus diawasi dengan maksimal sehingga tidak lagi terjadi masing-masing OBD berjalan sendiri-sendiri dan sering tumpang tindih dan menyulitkan kita dalam merumuskan kebijakan lanjutannya serta untuk intervensi program apalagi yang diperlukan untuk bisa meningkatkan kesetaraan rakyat. Kelima, fraksi kami memberikan catatan khusus atas penjelasan Nota Keuangan RAPBD 2023 yang menyebutkan bahwa komposisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dari anggaran tahun sebelumnya. Artinya, pola penganggaran kali ini masih membutuhkan tingkat kecermatan yang seharusnya lebih baik oleh karenanya akan tampak dari hasil audit saat LPJ APBD nantinya.
dan semoga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang keenam dan yang terakhir, setelah kami mencermati RAPBD 2023 ini, terutama pada pos belanja anggaran, terdapat persoalan krusial yang ingin kami sampaikan, bahwa tidak selarasnya antara tema pembangunan dengan belanja anggaran yang dialokasikan. Dalam RAPBD 2023, alokasi anggaran untuk pelaku usaha mikro dan padat karya sangat amat kecil sekali. Sedangkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bukan merupakan skala prioritas sangatlah besar. Mempertimbangkan hal tersebut, maka kami merasa pesimis dengan tema besar pemerintah untuk dapat mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PAN P3. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi masukan dan bermanfaat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di kota Surabaya tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 5 Oktober 2022, fraksi PAN P3, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Juliana Ekawati, Ketua dan Juru Bicara. Terima kasih. Perlu diketahui ada 8 fraksi yang membacakan pemandangan umum tersebut, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gabungan Partai Demokrat dan Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.